selesai. Majelis Komisioner memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Selamat siang dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 046-9-00-KIP-PSI-2025 antara pemohon Pak Tan Simanjuntak terhadap termohon PT Bank Rakyat Indonesia Persero pada hari Rabu 1 Oktober 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitra, para pihak hadir semua. Untuk termohon hadir, hanya ada beberapa tim yang belum datang, jadi akan menyusul. Untuk pemohon juga hadir. Silakan para pihak menempati tempat yang sudah disediakan. Sebelum sidang dimulai, Panitra akan membacakan tata tertib persidangan. Saya persilakan. Tata tertib persidangan. 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Menunjukkan sikap hormat terhadap majelis komisioner. 2. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli menyampaikan suatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner melalui panitera yang ditugaskan untuk itu. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang A. membawa senjata dan atau benda-benda lainnya yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau pegawai komisi informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap Komisi Informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap Komisi Informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah Ketua Majelis Komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Baik, terima kasih Panitra. Pada para pihak disampaikan hari ini sidang pemeriksaan awal, di mana pada saat sidang pemeriksaan awal, majelis akan memeriksa terkait kewenangan absolut dan relatif dari Komisi Informasi Pusat untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa ini. Kemudian sengketa ini juga berkaitan dengan permohonan informasi dan bukan pelayanan publik. Selanjutnya kami akan memeriksa terkait kedudukan hukum atau legal standing dari para pihak dan juga memeriksa terkait batasan waktu dari mulai permohonan informasi, keberatan sampai dengan penyampaian sengketa ke Komisi Informasi apakah waktunya terpenuhi. Nanti kalau sudah terpenuhi semuanya, baru kami akan memutuskan untuk lanjut ke tahap berikutnya. Nah, apa yang disampaikan oleh para pihak akan menjadi fakta-fakta persidangan yang menjadi pertimbangan bagi majelis. Saya minta identitasnya dulu supaya bisa kami cek dari para pihak, surat kuasanya dan KTP-nya kalau ada menerima kuasa. Baik, jadi dari pihak pemohon yang datang prinsipalnya langsung dan dari pihak termohon ini masih ada beberapa orang ya yang akan bergabung, tapi saat ini masih stuck di Monas menuju ke sini.
terkait pengecekan waktu ya. Saya mulai dari surat permohonan. Surat permohonan informasi publik dikirimkan tanggal 28 Juli. Dikirimnya melalui apa, Pak? Melalui surat dan juga di email juga, Bu. Suratnya diantar langsung. Pakai ada sistem yang PPID Oh, siapkan. PPID, Ya, BRI jadi gitu udah ya? ada PPID-nya, udah online dia memasukkan Oh. surat permohonannya. Dari pihak termohon menerima surat permohonan informasinya? Izin Bu, kalau untuk secara ini sebenarnya saya bawa lampiran yang dilampirkan dari panitera saat mengundang sidang sebelum-sebelumnya. Oh, jadi yang dibawa Iya. baru lampiran ya? Iya, Belum bisa betul. dicek langsung Belum. di ini. Masih berapa lama ya kita? Soalnya masih ada sidang lagi hari ini. Coba dihubungi, masih berapa jauh? Ya. Sambil kita menunggu Pak, karena kita belum bisa melakukan cross check untuk tanggal surat masuk atau surat keluarnya, mungkin dari pihak pemohon bisa menjelaskan dulu alasan dari pengajuan permohonan informasi ini, kronologisnya seperti apa? Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Jadi saya pemohon adalah debitur daripada BRI dan termohon BRI ini dalam saat ini adalah kreditur. Jadi saya selaku persero pengurus di CP Purnawa Gemilang mendapatkan fasilitas kredit dari BRI ketika saya masih pengusaha lah, dari perusahaan pada saat itu. Kemudian pada saat COVID itu tentu saya juga kena korban dan proyek-proyek sudah tidak berlanjut, maka terjadi lawan prestasi dan tentu BRI melakukan kewajibannya atau haknya dalam hal mengeksekusi jaminan-jaminan kredit modal kerja yang saya pinjam dari BRI. Dalam melakukan proses eksekusi lelang tersebut, banyak hal kejanggalan-kejanggalan yang tentu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan, dan upaya-upaya yang saya lakukan adalah termasuk salah satu meminta beberapa dokumen-dokumen yang tidak saya dapatkan, dan setelah tadinya melalui non PPID tidak diberikan, baik sampai ke direkturnya saya minta nggak dikasih, maka saya lakukanlah proses melalui PPID, Bu. Permintaan terkait ada 2 jaminan kredit yang menjadi tadinya 4 sih, 2 udah ditarik, tinggal 2 yang menjadi jaminan kredit yang Wanpres tersebut, yaitu sertifikat hak tanggung di Cilebut, terus satu lagi sertifikat hak tanggung dengan di Kemuning. Nah, jadi atas proses eksekusi ini saya meminta beberapa dokumen yang ada di permohonan saya itu, soft copy risalah, laporan appraisal, surat pemberitahuan lelang, surat perintah dan lain-lain, yang kemudian mereka jawab ada katanya yang nggak bisa diberikan. Maka saya merasa tidak puas, saya ajuin surat keberatan dan mereka memberi jawaban yang sama dengan surat tersebut, sehingga saya masuklah ke permohonan sengketa informasi ini. Terkait mekanismenya, permohonan informasi itu BRI itu sudah mempersiapkan sistem, dan di permohonan itu saya sudah sebutkan linknya. Namun dalam menjawab daripada surat itu, BRI mengirimkan surat secara pos 2 kali, menjawab surat permohonan dan menjawab surat keberatan yang saya masukkan melalui sistem itu, tapi mereka mengirimkan via pos. Yang juga di sini yang menjawab itu ya nanti mungkin jadi materi juga persidangan ini adalah kepala cabang, ya, kepala cabang bukan PPID gitu. Jadi dalam hal ini permohonan informasi dijawab oleh kepala cabang, keberatan juga dijawab oleh kepala cabang, walaupun prosedur permohonan keberatan kami ajukan melalui sistem tadi ke PPID dan atasan PPID. Itu kira-kira kronologis dan mungkin yang bisa saya jelaskan secara ringkas,
Komisioner. Terima Baik. kasih. Jadi pemohon meminta informasi terkait dengan rumah atau aset dari pihak pemohon ya yang dilelang oleh pihak bank Baik. untuk memastikan bahwa prosesnya sesuai atau Betul. tidak gitu ya. Baik. Jadi dari pemohon masih berapa jauh? Kemungkinan 30 menitan Bu. Waduh, setengah jam ya. Karena memang banyak jalanan yang ditutup. Ada nggak yang mungkin dihubungin yang dia bisa berkaitan dengan email PPID itu di screenshot, jadi kita majelis bisa lihat tanda masuknya surat sesuai kan ya. Ada di situ ya. Dijawab aja. Tanggal masuknya tanggal berapa suratnya? Juli, apakah benar? Satu kali lagi absennya. Ya. Kalau yang saya terima itu 17 Agustus. 17 Agustus itu surat keberatan. Oh iya betul. Ya. Kalau yang di tanggal 28 Juli izin untuk saya melihat dari website aja ya Bu ya. Iya. Nggak langsung dari petugas langsung. Iya. Cuman memang di sini masuk di tanggal 28. 28 diterima berarti ya. Kalau masuk berarti pasti diterima gitu ya. Nah, BRI kan merespon nih ya. Ketika permohonannya diajukan lewat email, nah sistem banyak kan PPID ya? Iya. Ya. Sistem merespon suratnya memang dikirimkan langsung gitu. Ketika ada permohonan informasi seperti itu. Bisa kirimkan langsung atau melalui dari by email. Nah kalau yang ini ada nggak dikirim melalui email? Ini saya nggak bisa baca karena emang harus pakai sinyal kantor di dalam website-nya. Oh gitu ya. Dan itu langsung ada petugas bagiannya. Petugasnya enggak, yang diantara itu ada petugasnya juga kan? Ada ya. Bisa nggak dikomunikasikan? Coba by phone aja coba. Petugas yang lain lagi. Petugas yang lain lagi. Tapi memang kelazimannya memang by post atau dia double by post by email gitu biar nyampe atau memang hanya sekedar hanya by post atau by email gitu menjadi pilihan. Bisa jadi pilihan. Jadi hanya pilihan gitu ya. Tapi yang berarti kan yang by post itu tetap terregistrasi ya, ada datanya. Registrasi. Kenapa sih bisa sampai misalnya berbeda begitu kenapa? Maksudnya berbeda, ada yang Karena- by post, ada yang by email. Karena mungkin ini ada tanda tangan basah. Oh gitu ya. Betul. Jadi biar lebih terlegalis ya. Oh Asik. oke. Nah, permohon paham nggak terkait seluruh informasi yang diminta ini? Jadi saya mau cek apakah ini informasi yang terbuka atau dikecualikan. Yang pertama, ini permohonannya yang pertama, dokumen risalah lelang sehubungan dengan lelang yang pertama rumah pribadi dengan sertifikat hak milik atas nama Parubutan Simanjuntak yang terletak di hutan kayu Jalan Kemuning, Kecamatan Matraman, Kota Madya, Jakarta Timur. Ini dan yang kedua adalah rumah dengan SHM 1146 yang ada di Cilebut Barat atas nama Parubutan Simanjuntak, ini Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, ini terbuka nggak dokumen risalah lelang ini? Izin Bu, saya tapi di bagian kalau sesuai dari PPID yang hanya di bagian keempat untuk pihak ketiga memang itu kan tercantum dalam daftar informasi dikecualikannya karena kerjasama dengan pihak ketiga. Selebihnya mungkin saya harus konfirmasi dulu.
ini berarti pemberitahuan lelang atas rumah itu terbuka ya? Coba Viko aja, Viko yang paham. Saya minta yang paham. Nanti biar majelis yang nanya. Suruh video call aja. Ya, saya ingin penjelasan terkait dokumen risalah lelang. Ini informasi terbuka atau dikecualikan ya? Kalau dari itu dikecualikan Bu, karena kan gini, untuk risalah lelang itu kan produk dari KPKIL Bu ya. Ya. Nah, itu secara ketentuan kan juga terkait dengan risalah lelang itu kan hanya diberikan kepada pihak-pihak terkait aja Bu. Dalam hal ini penjual, pembeli atau instansi yang berkaitan dengan proses bernama sertifikat. Ya. Masuk tidak dapat kita berikan Bu. Tidak dapat diberikan ya, dikecualikan ya. Ya. Nah, kemudian laporan appraisal terhadap masing-masing jaminan kredit yang digunakan saat penandatanganan kredit dan pada saat pelaksanaan lelang terbuka atau dikecualikan? Dikecualikan Bu. Karena karena penilaian lelang ini berdasarkan dari ketentuan PMK ya, sebenarnya terkait dengan penetapan libur lelang itu merupakan hak dari penjual Bu. baik. Kemudian yang ketiga, perjanjian hak tanggung atas rumah pribadi. Kalau itu dapat kami berikan Bu. Berarti terbuka ya. Ya terbuka. Kemudian yang keempat, pemberitahuan lelang atas rumah dengan sertifikat yang diminta. Itu terbuka Bu, terbuka. Sebelum dilakukan lelang juga itu sudah kami berikan kepada nasabah. Baik, yang kelima, pemberitahuan kepada pemohon bahwa rumah dengan SHM yang berada di Cilebut Barat diketahui telah dijual. Nah, pemberitahuan ini terbuka kan ya harusnya ya? Ini surat pemberitahuan kepada pemohon ya? Ya. Ya, surat pemberitahuannya terbuka kan ya? Nah, halo Mas. Halo? Halo. Coba dimatikan dulu terus diulang. Halo? Halo Mas. Nah, udah masuk. Ya, untuk pemberitahuan kepada pemohon ya, sebagaimana pengumuman yang terdapat pada situs medsos PT Global Indo, itu terbuka atau tertutup? Surat pemberitahuan hasil lelang. Surat pemberitahuan hasil lelang atau akan dilelang ya, pemohon? Sudah terjual. Sudah terjual, bahwa sudah terjual. Ya, sudah terjual, tapi Kalau untuk surat pemberitahuan bahwa aset telah terjual itu sebenarnya tidak ada kewajiban Bu untuk kita memberitahukan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan PMK ya Bu ya. Ya, tapi kalau debiturnya atau nasabahnya meminta, itu bisa diberikan atau tidak? Ya dari masalah sih bisa aja kami berikan. Tapi secara ketentuan sih sebenarnya tidak ada kewajiban kita untuk memberitahukan. Tapi Ya. kalau dimintakan bisa kita berikan. Bisa ya. Bisa kita berikan. Nah, yang terakhir adalah surat perintah, surat keputusan, penunjukan penjual atau surat tugas, surat perjanjian kerjasama, surat persetujuan dari BRI terhadap pihak ketiga yang telah mengumumkan atau melakukan lelang terhadap jaminan kredit pemohon. Ya, ini terdiri dari PT Global Indo Action, PT Web Marketing Indonesia, Era Indonesia, PT Era Lelang Indonesia, PT Max Indo Property, dan PT 99.co. Ini terbuka atau tertutup? Tertutup Bu. Tertutup Itu ya. hanya kepada para pihak aja sih Bu. Ya betul. Berarti dari 6 permohonan yang diajukan, hanya 3 yang dinyatakan terbuka ya, yaitu perjanjian hak tanggung, kemudian pemberitahuan lelang atas rumah, dan pemberitahuan kepada pemohon terkait rumah yang sudah atau aset yang sudah dilelang. Demikian ya? Ya betul Bu. Ya, baik. Terima kasih. Makasih Mas. Ini yang 3 yang dinyatakan terbuka, ini semua belum ada diterima ya sama sekali ya? belum. Belum ya?
tes. Pemohon di sini di surat tanggal 14 Agustus. Jadi sama sekali belum ada dokumen yang pemohon terima atas permohonan informasi itu. Baik, Bu. Jadi tadi kan ada pengakuan daripada termohon. Iya. Nomor 4, pemberitahuan lelang. Dia bilang tadi kan udah diberikan. Yang saya minta di sini kan yang Cilegon. Sementara di situ kan saya udah urai di atas jaminannya 2, Kemuning sama Cilegon. Jadi yang saya minta Kemuning udah diterima, makanya saya nggak minta. Di sini Cilegon yang sudah terjual tadi itu yang saya minta. Makanya tadi ada sedikit kekeliruan tadi, menurut termohon udah memberikan ya untuk kali ya. Makanya di sini yang saya fokuskan minta adalah Cilegon belum sama sekali. Terus yang lainnya belum. Oke. Baik. Pemohon, saya mau tanya juga. Jadi ini kan sudah selesai dilelang ya? Ya, yang diminta. Jadi ada 2, Bu. Jadi di sini ada 2 jaminan. Iya. Yang di hutan kayu itu 300 sekian lah ya luasnya, itu yang saya tempatin. Itu sudah diproses lelang itu. Sudah 2 kali mereka berulang-ulang mulai tahun 2023. Iya. Tapi ternyata sampai sekarang belum terjual karena memang hari itu saya berulang-ulang gugat dan juga laporan ke Ombudsman gitu ya. Jadi belum. Saya juga nggak tahu ya, syukur-syukur dengan kemarin itu jadi berpikir kembali BRI-nya. Yang kedua, tadi yang saya sebut di Cilegon itu pun saya dapatkan dari websitenya atau Instagramnya PT Globalindo tadi yang di nomor 61 tadi. Itu informasinya itu hanya di situ sebutnya sold, terjual gitu. Jadi saya nggak tahu kapan proses lelangnya, nggak pernah dikasih tahu. Yang ada saya tahu di medsos itu terjual, makanya saya mintakan lah dokumen-dokumen itu. Gitu. Jadi semua ini tadinya tidak terinformasi. Ya, terinformasi di website yang tadi yang nomor 6 itu. PT Globalindo, PT WM Marketing, PT Era, PT Era Lelang. Informasinya melalui websitenya, ya. Bukan website BRI, bukan. Bukan. Bukan ya? Bukan. Jadi saya anggap ini juga pelaksana lelang. Makanya kemarin ini saya gugat juga semua PTW, PT Globalindo dan lain-lain itu karena kita mungkin tahu prosedur lelang eksekusi kan harusnya KPNL, tapi ini kan pihak ketiga kok bisa gitu loh. Jadi makanya saya minta mana dasarnya, apakah ada kerjasama atau apapun, itulah dasarnya kenapa saya minta dokumen nomor 6 itu. Termohon bisa, yang hadir bisa menjawab kalau saya tanya kira-kira. Termohon apa yang kira-kira bisa kalau ditanya yang bisa menjawab hadir hari ini? Saya mempersiapkan untuk struktur organisasi PPID sama daftar informasi dikecualikan. Baik, daftar informasi dikecualikan. Kalau laporan appraisal itu pernah, ini kan general nih ya, Ya. Pas, ini termasuk dikecualikan berdasarkan apa? Tanpa melihat untuk fokus ke sini ya. Kira-kira apa pertimbangannya itu dikecualikan? Seandainya yang meminta adalah debitur, gitu. Debitur kan juga perlu tahu kira-kira kan yang di appraise itu kan datanya, objeknya, jaminannya debitur. Apakah ada pertimbangan yang membuat lebih baik tidak dikasih atau bagaimana? Kalau sambil berpikir, saya tambahkan informasi kenapa harus saya minta appraisal, boleh? Iya, silakan. Oke. Jadi gini Komisioner, setelah saya mendapatkan dari medsos berita-berita bahwa aset saya itu dilelang, saya mendapatkan di sana informasi yang sangat sangat tidak masuk akal dan sangat merugikan. Contohnya di hutan kayu itu rumah saya itu adalah 330, harga pasarnya 7M lah, gitu. Terus dari PT Globalindo lelang yang nomor 6 itu dia mengumumkan nilai limitnya 2,3 di awal, terus diturunkan lagi 1,5 M, diturunkan lagi sampai 950 juta gitu. Jadi
Dan itu pun saya tahunya dari situ, makanya Dari 7M dilelang jadinya 950. 2,3. Menurut BRI nilai limitnya 2,3. Jadi oke lah, saya artinya nggak permasalahkan itu dulu, itu isu yang lain. Tapi minimal pengakuan BRI nilai limit 2,3. Kita ketahui nilai limit itu adalah sudah ada aturannya. Perma Menteri itu menyebutkan harga lelang itu minimal nilai likuidasi, maksimal harga pasar, maka menentukan nilai limit. Artinya saya serahkanlah suka-suka mereka, itu pun ada pengakuan 2,3 gitu loh. Tapi kemudian diserahkan ke PT Goluadindo berani sampai menurunkan 950 juta. Jadi makanya tentu ini kan dasarnya appraisal kan Bu ya, appraisal. Nah itu makanya saya minta appraisal itu kan sudah ada aturannya juga ya. Permen yang lalu 5M ke bawah itu independen, apa namanya, internal. 5M ke atas harus independen. Permen Menteri Keuangan tahun 2023 itu dinaikkan plafonnya 10M ke atas appraisal independen, 10M ke bawah internal. Nah, artinya kan berarti ini internal. Nah, makanya saya juga dengan melihat sebegitu merugikannya, makanya saya minta apakah capable nggak atau bisa di trust nggak ini penilaiannya internal. PT Global ini appraisal apa bukan Pak? PT Global ini adalah dialah yang melakukan penjualan itu seolah-olah, ya kan? Itu pihak ketiga Bu. Ya. Nah, sementara kan lelang eksekusi itu kan harusnya KPNL gitu loh. Kok bisa Globalindo yang melakukan? Tapi selama ini argumen mereka kami hanya melakukan pra dan bla bla bla. Makanya saya minta itu dokumen terkait sebenarnya kamu apa gitu loh. Gitu. Karena memang inilah, mohon maaf ini Bu. Ini sebenarnya kan Ibu tahu lah, saya kan ketua LSM ya. Jadi lalu itu saya banyak berjuang karena memang masyarakat itu banyak sekarang menderita seperti yang saya rasakan ini. Karena ini kebetulan menyangkut ke saya juga, dan ini adalah tempat rumah pribadi yang saya tadi pakai pendanaan juga ke LSM itu ya. Ini makanya saya benar-benar perjuangkan di komisi ini mengenai datanya terkait pelaksanaan yang melanggar itu. Ini udah diproses semua, di ombudsman diproses, di pengadilan juga kaitan poinnya masing-masing gitu. Jadi itu sih kira-kira gambarannya. Maaf, pemohon pengadilan diproses dengan poin yang sama. Perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di sini adalah atas perbuatan yang saya merasa dirugikan dengan 950 juta itu, makanya saya lagi proses. Artinya berapa sih harga wajar sesuai ketentuan yang menurut kalian tentukan gitu loh. Jadi itulah kepentingan dokumen-dokumen yang nggak pernah diberikan ke saya gitu majelis. Baik pemohon, terima kasih. Termohon bisa disampaikan pertimbangan laporan fakta itu kan berarti kan secara general lah ya. Itu pertimbangan apa ketika untuk debitur masalah, untuk laporan appraisal yang tipikal apa itu tidak bisa diberikan Karena masuk peraturan Menteri Keuangan. disebutkan nggak di situ tidak boleh diberikan, karena ini kan objek dari ini. Ada kata-kata mana yang mengatakan itu hasil appraisal tidak dapat diberikan? Konfirmasi dulu. Baik, itu poinnya. Karena bagaimanapun kan objek, dan itu biasanya kan ada pertimbangan harga, tidak hanya satu sumber ya. Nah, termasuk ketika mau melakukan appraisal kan dilakukan kunjungan akhir kan, ya kan Pak? Setiap melakukan Lelang itu sebelum diumumkan lelang itu appraisalnya hanya setahun ke belakang Bu. Kalau lebih dari itu nggak boleh lagi. Iya, artinya Expirednya ya, artinya. Saya mau tahu itu juga kan, apakah masih update atau tidak gitu ya, kan. jadi laporan appraisal itu yang menjadi itu sama dasar peraturan mengatakan menggunakan PT Global dan PT satu lagi itu untuk melakukan Betul, dasarnya apa? karena kan kembali lagi peraturan memang mengatakan kalau harga di atas 10 ya Pak ya pakai Ya, independen. appraisal independen. Ya, kalau ini perusahaan ini dasarnya peraturannya apa? Ya, terima kasih. Kalau sebagai debitur ketika asetnya mau dilelang kan harusnya dapat pemberitahuan tertulis ya dari pihak bank atau pihak apa yang Secara undang-undang wajib Bu. Ya, Wajib. Nah, cuman yang diberikan sama mereka ini hanya yang rumah hutan kayu. Oh, jadi Yang Cilebut enggak? Cilebut enggak Ya, sama sekali ini ya? yang saya persoalkan. Malah Cilebut itu
saya dapatkan informasi di medsos sudah terjual gitu. Oh, gitu. Silakan dari pemohon tadi yang ditanyakan Ibu Majelis. Ada yang bisa disampaikan? Lagi saya confirm dulu. Oke. Izin untuk tim kurang lebih 5 menit lagi Bu sampai. 5 menit lagi. Kalau gitu kita skor sidang 5 menit. Nanti habis itu kita lanjutkan lagi ya. Ya, sidang di skor 5 menit. Hadirin persilakan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Silakan. Silakan menempati tempat yang sudah disediakan. Kenapa nggak di situ, Pi? Bapak mau lebih jelas kalau dari kanan. Kenapa nggak dari kanan ngerekamnya? Bapak mau lebih jelas kalau dari kanan. Masih bisa ke kanan. Nggak masuk ya. KTP. Silakan yang baru datang KTP-nya. Pihak pemohon, tadi kami sudah memulai melakukan pemeriksaan di tahap awal terhadap ini jaminan kreditnya ada 2, rumah pribadi dengan SHM yang ada di Hutan Kayu ya, atas nama Pak Butuan Simanjuntak, dan yang ada di Kelurahan Cilegon Barat ya. Tadi yang disampaikan oleh pihak termohon waktu melalui telepon terkait pemberitahuan kepada pemohon untuk rumah dengan sertifikat yang sudah disampaikan itu yang ada di Hutan Kayu, sementara yang di Cilebut Barat ini belum ya. Nah, bisa nggak disampaikan kepada majelis ya, ini kan ada 3 poin yang dari 6 permohonan, 3 poin dikecualikan ya, terkait dokumen risalah lelang, kemudian laporan appraisal, dan surat perintah, surat keputusan dan sebagainya nih untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 perusahaan yang ditunjuk ya. Kalau misalnya aset dari debitur akan dilakukan pelelangan, kan ada ketentuan ya bahwa pihak debitur atau nasabah itu wajib mendapatkan pemberitahuan ya. Ya, betul. Itu dilakukan nggak? Ya, kami berikan SP 123 Bu. Sama pemberitahuan hasil pemberitahuan jadwal lelang itu juga disampaikan ketika sudah mendapatkan penetapan dari KPKNL. Disampaikannya melalui apa? Melalui surat. Melalui surat resmi. Itu tercatat ada. Ada Bu. Datanya ada. Tapi dari pihak pemohon mengatakan yang diterima hanya yang untuk pemberitahuan rumah di Hutan Kayu, ya benar ya? Pemohon ya, yang di Hutan Kayu. Hutan Kayu doang. Yang untuk di aset yang dicebut itu nggak ada. Nah, dari datanya permohon ada nggak pemberitahuan resmi? Karena pemohon tahunya melalui website
PT Global, bukan melalui pemberitahuan resmi dari pihak pemohon. Ya. Tapi setahu saya dan memang dalam kebiasaannya itu selalu disampaikan kepada nasabah Bu terkait dengan surat pemberitahuan lelang. Yang menyampaikan dari pihak Dari BRI. BRI-nya. Biasanya ya surat penetapan tanggal lelang dari KPKNL. Menurut termohon pasti harusnya ada ya? Harusnya ada. Harusnya ada. Karena kalau itu tidak ada, KPKNL juga tidak akan menjalankan proses lelang. Baik. Ini kan surat yang diterima oleh kan dari, kalau kita melihat kan di BRI ada sistem PPID ya. Nah, ketika pemohon kemudian mengirimkan suratnya melalui email, ketentuan dari BRI itu seperti apa sih? Apakah memang menjawab surat itu by email juga atau terus kemudian by post juga atau memilih antara by post dengan email gitu? Itu gimana? Jadi untuk yang mana Bu? Yang surat permohonan dari Iya, nasabah ya? iya. Kan dijawabnya melalui pos ya? Iya. Kami Nah, kirimkan lewat pos. kalau dari PPID-nya sendiri, dari pihak BRI sendiri ketika merespon surat permohonan, ya, soalnya tadi dikatakan ada juga yang melalui email. Apakah kemudian melalui email dengan pos itu sebuah pilihan, atau mungkin dia mengirimkannya kalau kayak kami kan biasa mengirimkan by postnya dikirim, email juga dikirim. Jadi kalau salah satu tidak nyampe ya pasti ada yang tersampaikan juga gitu. Mana dari pihak BRI apakah melalui pos atau email itu pilihan, atau memang dua-duanya dikirimkan gitu? Sebenarnya itu pilihan Bu. Artinya sepanjang surat dari kami itu sudah dijawab kepada nasabah. Sampai jadi artinya hanya pilihan saja ya? iya. Gitu ya. Ada yang mau tinggal? Terima kasih Pak. Tadi saya ada pertanyaan yang masih menggantung mengenai laporan hasil appraisal. Itu katanya tidak bisa dikasih karena termasuk informasi dikecualikan. Nah, saya ingin majelis ingin dapat pertimbangan. Tidak hanya ini aja barangkali ya, ya dengan menempatkan informasi dikecualikan untuk laporan hasil appraisal untuk debitur yang prestasi. Baik Bu, saya jawab ya Bu ya. Jadi terkait dengan laporan hasil appraisal ini, kebetulan karena dalam hal ini nasabah sudah dalam kondisi macet ya Bu ya kreditnya ya. Nah, artinya kan terhadap appraisal ini dilakukan dalam rangka penyelesaian ya Bu ya. Di mana di dalam ketentuan peraturan Menteri Keuangan juga dalam pasal 49 itu disampaikan bahwa terhadap penentuan limit lelang itu dilakukan merupakan hak dari penjual untuk menentukan limit lelang. Jadi menurut kami Hak penjual dalam hal ini BRI. BRI betul. Baik. Terus? Iya. Ya, jadi artinya terkait dengan penentuan limit lelang yaitu hak dari kami untuk tidak memberitahukan kepada nasabah. Yang saya hak, kita tidak bicara hak dalam hal ini, tapi bicara kepatutan dan kepatuhan untuk ketentuan. Nah, itu saya tadi pertanyakan dasar untuk tidak memberi info kepada debitur terkait dengan hasil appraisal. Karena ketika debiturnya lancar itu dikasih tahu, ya kan Pak ya? Mohon. Ya. Debitur lancar dikasih tahu biayanya dari debitur. Ketika bermasalah dia berhak tahu. Kalaupun tidak beritahu apa peraturannya dan peraturan itu menggunakan dasar payung hukum apa yang digunakan sehingga tidak diberitahu. Tidak bicara hak dalam hal ini. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan Bu ya. Artinya ini kan beda dalam konteks pada saat pengajuan kredit dalam hal ini untuk realisasi kredit ya Bu ya. Ya, artinya gini, peraturannya saja. Jadi dijawabnya tidak berdasarkan logika, tetapi berdasarkan bahwa laporan appraisal untuk debitur yang prestasi tidak dapat diberikan karena pertimbangannya satu apa dan dasar hukumnya. Ada tidak? Bu, untuk yang ketentuan ini nanti kami carikan dulu Bu ya. Baik ya. Tapi artinya tidak hanya pertimbangan dari BRI saja. Karena logikanya yang namanya penilaian itu kan berdasarkan objek aset. Jangan sampai ada pertimbangan karena ada perubahan harga, karena perubahan penilaian ya. Sementara objeknya itu juga, ya kan? Kalaupun ada toleransinya itu dari bangunannya. Bangunan
berapa tergerus untuk depresiasinya. Nah itu barangkali pemohon ingin mengetahui. Jadi itu kalau peraturannya mungkin bisa sambil ini, karena kan nggak mungkin termohon hadir di sini tidak dilengkapi dengan regulasi, pemahaman dan segala macam. Itu pertanyaan sederhana sebetulnya. Iya. Iya. Ya, jawaban kami pun ya tadi sebenarnya juga cukup sederhana ya Bu ya. Artinya yang tadi saya sudah sampaikan ini dalam rangka penyelesaian Bu. Betul. Ya makanya peraturannya Iya, nanti ya, tolong di nanti kami Baik. akan lengkapi. Kemudian satu lagi yang tadi peraturan juga dan landasan hukum yang mengatakan bahwa untuk proses lelang menggunakan apa tadi? Pihak ketiga bukan KPN. Ya. Ada Badan peraturannya, lelang swasta. ada landasan hukumnya dari BRI. Ada? Bisa diperlihatkan? Di sidang berikutnya akan kami lengkapi Bu. Baik. Tapi itu ada perjanjian antara BRI. Bukan perjanjian landasan Landasan, ya. hukumnya Ada. bahwa dalam hal ini untuk kategori apa bisa menggunakan tidak KPN ya pihak swasta gitu Ya. itu diperlukan. Jadi baru nanti hasilnya tadi kalau memang mau diperlihatkan ya. Baik, Bu. Bisa betul. Izin penambahan. Iya, silakan. Ya, silakan. Jadi memang sebenarnya kalau untuk yang terakhir ya majelis terkait dengan pelaksanaan lelang itu tetap melalui KPKNL, kantor pelayanan KPKNL. Oh, Nah, baik. fungsi balai lelang swasta di sini sebenarnya adalah fungsi administratif untuk mengajukan dan memenuhi syarat permohonan lelang ke KPKNL. Jadi balai lelang swasta itu kami pergunakan untuk satu dia ada fungsi pemasar properti. Iya. Yang kemudian dia kedua fungsi untuk administratif pengajuannya ke KPKNL. Tapi artinya kemudian muncul pertanyaan, siapa ini pihak yang melakukan lelang? Tetap Yang KPKNL. melakukan kan tetap KPKNL. Ya, peraturan yang Siap, kami digunakan letakkan. landasan hukum bahwa karena itu kan terkait biaya. Iya betul. Begitu biaya siapa yang dibebankan? Ya. Begitu dibebankan berarti akan mengurangi nilai aset. Nah itu tadi kembali ke nilai limit ya. Makasih. Baik, jadi termohon ini kan ada mengecualikan 3 informasi dari 6 permohonan yang diajukan, ya kan? Ketika mengecualikan sebuah informasi itu harus ada dasarnya. Kalau dasarnya misalnya undang-undang perbankan, nanti harus disebutkan di pasal berapa dan undang-undang yang mana. Nah, kalau hanya berdasarkan misalnya peraturan-peraturan, apakah itu peraturan presiden, peraturan menteri keuangan atau peraturan-peraturan lainnya yang bukan undang-undang, maka ketentuannya dari pihak termohon wajib melakukan uji konsekuensi. Nah, apakah itu sudah dilakukan atau belum? Nanti pada persidangan berikutnya, kalau itu berdasarkan peraturan, berarti hasil uji konsekuensinya harus dihadirkan ke persidangan, ya. Karena di hasil uji konsekuensi itu kan harus ada kajian. Kenapa sih informasi itu nggak boleh diakses, ya? Untuk kemudian majelis melakukan uji publik sejauh mana hak dari masyarakat di situ terakomodir, gitu, ya. Jadi untuk 3 permohonan yang dinyatakan terbuka tadi, maka masuk ke dalam mediasi, ya. Nanti waktu dan tempatnya silakan dikomunikasikan dengan pihak panitra. Kemudian untuk 3 permohonan berikutnya akan masuk kepada langsung adjudikasi. Ya, pada saat adjudikasi, majelis minta supaya sidangnya tidak panjang. Informasinya kalau bisa dihadirkan persidangan, dihadirkan semuanya yang dimohonkan. Kalau seandainya tidak bisa, silakan menghubungi panitra. Ada yang namanya pemeriksaan setempat. Jadi kami memeriksa langsung ke kantor badan publik. Ya, seandainya tidak bisa dihadirkan ke persidangan. Tapi kalau bisa maka harus dibawa semuanya. Jadi kami ingin melihat dan menilai sejauh mana informasi yang menurut pihak termohon itu dikecualikan, itu memang banyak informasi yang harus ditutup dan tidak boleh diakses. Ya, demikian ya, mengerti ya? Dari pihak pemohon ada yang ingin disampaikan lagi, silakan. Cukup aja. Cukup ya. Untuk termohon nanti dilengkapi data kalau seandainya apakah seluruh debitur prestasi itu perlakuannya sama dengan batasan-batasan nilai yang itu ya. Kita ingin lihat juga jangan sampai informasi dikecualikan hanya berlaku untuk golongan tertentu. Makasih. Izin Ketua Majelis, tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua Majelis, artinya untuk kami hadirkan 3 dokumen informasi yang dikecualikan. Dan izin kalau semisal nanti kami diberikan kesempatan untuk
pemeriksaan terpisah tetap kami hadirkan, tapi pemeriksaan terpisah. Artinya tetap kami akan tunjukkan kepada majelis, tapi terpisah dengan pemohon. Ya, untuk informasi yang dinyatakan dikecualikan tentu dilakukannya pemeriksaan tertutup, Ya. ya tanpa kehadiran pemohon. Ya, jadi tidak usah khawatir karena memang ketentuannya seperti itu. Ya, tinggal nanti ya harus dibawa semua, ya jangan setengah-setengah karena supaya sidangnya tidak juga terlalu kaku. Ya, gitu ya. Oke, cukup ya? Ada lagi? Majelis cukup ya? Baik, dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 046/9 KPSC/2025 antara pemohon Perluhutan Simanjuntak terhadap termohon PT Bank Rakyat Indonesia Persero pada hari ini Rabu 1 Oktober 2025. 3 informasi akan dilanjutkan dengan mediasi dan 3 permohonan informasi akan dilanjutkan dengan adjudikasi. Majelis Komisioner meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang selesai, hadirin dimohon meninggalkan ruang sidang.